Holmes kedatangan tamu tidak diundang, teman dan mantan pengedar narkoba bernama Reese. Holmes dulu adalah kostumernya saat di London. Kedatangannya menjadi masalah untuk pemulihan Holmes dari narkoba. Watson harus terus menempel dengan Holmes dan memperingati Reese untuk tidak membahas atau mengajak Holmes kembali menggunakan narkoba. Tujuan Reese bertemu Holmes adalah putrinya bernama Emily, yang ditampilkan di scene awal episode ini diculik dan penculiknya meminta dana $2,2 juta dalam 4 hari. Melibatkan polisi dan FBI akan mempercepat kematian putrinya. Dana sebesar itu sama seperti saat Reese mencuri uang pada tahun 2011 dari pemasok narkoba di Dominika. Saat itu dia bersembunyi di Thailand. Reese memastikan tidak ada yang tahu tentang Emily. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Masalahnya sekarang, sisa uang yang dimiliki Reese tinggal $2.000. Meskipun mantan pengedar, tapi tidak terlepas dari pemakai. Reese dengan kondisi saat ini, Holmes adalah satu-satunya orang yang bisa diminta tolong. Pencarian informasi dimulai dari rumah Emily. Holmes menemukan bekas tanda dari penculik tertempel di daun pintu. Di dalam tanda itu terdapat lambang dari dewa Taino, dewa dari Kolombia yang dipuja penduduk yang sekarang bernama Republik Dominika. Dan dari tanda itu berupa cap tangan dari sebuah klub malam Dominika di Brooklyn. Jadi tujuan mereka akan mengarah ke sana. Reese satu-satunya yang bisa mengenal mana yang berhubungan dengan penculikan anaknya. Dia menemukan seseorang di meja VIP bernama Reynaldo, salah satu pemasok untuk UK. Melihat salah satu yang duduk di sana pergi ke WC, Holmes mulai mengikuti orang itu. Menganalisa orang tersebut, Holmes langsung terbuka mengungkap identitas Holmes dan tujuannya kemari. Itu karena Holmes melihat pria ini adalah anggota FBI yang memata-matai kartel narkoba Dominika. Melihat dari gelas yang digunakan adalah gelas yang bisa memantul untuk memperhatikan orang di belakangnya, dan tato di badan yang banyak tapi terlihat berumur sama. Tidak terlihat berbeda berdasarkan waktu pembuatan, seakan dibuat terburu-buru untuk bisa masuk ke kelompok narkoba itu. Tapi dia tidak mau membantu Holmes, jadi Holmes sendiri langsung menuju Reynaldo. Agen tersebut pun langsung meninju Holmes. Dalam perkelahian itu dia berbisik menyebutkan tidak ingin penyamarannya ketahuan dan meminta Holmes percaya Reynaldo tidak menculik seorang gadis. I'm sorry. You might be looking into the one crime in the city the cartel isn't behind. Kemudian, meskipun Holmes yakin kalau penculikan itu dilakukan oleh salah satu di klub tersebut, dia mencari informasi tambahan lain. Lewat media sosial Twitter milik Emily, dia membahas mengenai ayah tirinya bernama Derek Hughes. Derek merupakan pengusaha yang kaya tapi mengalami kebangkrutan. Melihat Reese sebagai ayah kandungnya yang seorang mantan pengedar, motif uang bisa menjadi alasan Derek menculik Emily. Jadi saat ini mereka akan pergi ke tempat Derek bekerja. Seusai bekerja, mereka mengikuti Derek sampai ke tempat rumahnya. Masuklah mereka, tapi mereka tidak melihat Emily. Sikap tenang Derek juga dianggap Holmes. Derek tidak mencuri Emily, bahkan tidak tahu kalau Emily diculik. Jadi mereka kembali pulang, memulai mencari informasi lagi. Tapi Reese mendapat telepon dari penculik. Dia mengetahui Reese meminta pertolongan polisi. Jadi Holmes langsung mengambil telepon menjelaskan dia bukan seorang polisi. Waktu pertemuan dipercepat dilakukan besok jam 6 sore. Sebagai hukuman, penculik mengirim sesuatu di belakang rumah Holmes. Sebuah kado, di mana kado di dalamnya berupa potongan jari telunjuk. Oh my God. Holmes menganalisa jari itu, memastikan jari itu milik Emily. Dan sekarang Holmes meminta pendapat dari Watson untuk melihat jari tersebut. Terdapat luka bakar. Luka bakar bentuknya cocok dengan desain bunga yang ditemukan radiator besi ditempa pada sahabat yang lalu. Menandakan Emily berada di dalam bangunan sebelum zaman perang. Emily berkemungkinan telah dirantai di radiator tersebut dan terkena bakar radiator itu. Dan di ujung kuku jari itu terdapat Wat Ethiopia, dibumbui bawang yang direbus. Tidak mungkin penculiknya mempersiapkan makanan etnis untuk Emily, jika diasumsikan kalau penculik membeli makanan itu untuk Emily. Holmes akan menggabungkan antara bangunan sejarah struktur pra-perang dengan restoran-restoran yang mempunyai menu
What Ethiopia. Masalahnya, tempat yang punya dua analisa itu sangat banyak di New York. Kemudian Holmes duduk melihat rekaman yang dikirim penculik untuk melihat apakah ada sesuatu petunjuk. Lalu Reese datang. Memanfaatkan keadaan di mana Watson tidak ada, Reese mencoba merayu Holmes menggunakan narkoba. Dulu di London, kasus seorang bernama Tinsdale mempunyai rumah dengan banyak alarm untuk mengamankan dirinya dalam kamar tidur setiap malam. Tapi ditemukan meninggal tercekik dalam tidurnya. Holmes yakin itu pembunuhan, tapi tidak menemukan bukti orang lain telah masuk. Saat itu, Reese memberikan kokain kepada Holmes, dan hanya dalam waktu 1 menit, Holmes bisa memecahkan kasus itu. Tapi Holmes marah, mereka berdua berkelahi. Reese sangat yakin ketika Holmes menggunakan obat-obatan, analisa Holmes akan lebih baik ketimbang sekarang. Kemudian Watson datang, membuat Holmes meninggalkan rumah. Esoknya, Holmes di suatu tempat, dia menelpon ayahnya. Lalu dia kembali ke rumah. Mengatakan kepada Reese akan memilih jalur membayar uang tebusan. Holmes mendapatkan pinjaman dari ayahnya. Sebagai balasan, Holmes disuruh ayahnya melakukan beberapa tugas untuknya dalam waktu dekat. 1 jam dari sekarang, Holmes akan bertemu dengan penculik yang menggunakan van biru. Saat Holmes melihat Emily, transfer uang akan dilakukan. Reese pun berterima kasih kepada Holmes. Holmes melakukan ini bukan berarti dia tidak mampu menemukan Emily. Tapi semakin lama waktu bersama Reese, Holmes merasa lebih berbahaya terhadap dirinya akan menggunakan narkoba lagi. Jadi setelah ini semua selesai, Reese diminta tidak boleh menemui Holmes apapun yang terjadi. Setelahnya, pindahlah di lokasi pertukaran. Holmes melihat van biru, dan di sisi Watson yang berada di rumah, dia kedatangan Sunday Diaz, agen FBI yang ditemui Holmes sebelumnya. Mengatakan sudah menemukan beberapa informasi tentang gadis yang Holmes cari. Kembali lagi ke Holmes, dia tidak jadi melakukan pertukaran. Holmes kabur dan menelpon Watson mengatakan pertukaran ini adalah sebuah jebakan. Dari awal, Holmes melihat 3 pria yang lebih dulu di lokasi berpura-pura sebagai tukang cat. Holmes mendekat untuk mendengar bahasa mereka, memastikan mereka tim penyergap anggota dari kartel narkoba Dominika. Saat Watson menghadap ke belakang, Sunday Diaz sudah mengarahkan pistolnya, kemudian menyandera Watson dan Reese. Person meets those particular criteria. The agent from the DEA. The one who beat you up the other night. Holmes juga tahu pelakunya adalah Sunday Diaz. Untungnya, uang tebusan masih di tangan Holmes. Jadi Diaz tidak bisa menyingkirkan Watson dan Reese sampai Holmes datang. Di saat mereka berdua berbicara lewat telepon untuk mengungkapkan tujuan Diaz menculik Emily, Reese memanfaatkan keadaan untuk mencoba lepas dari ikatan. Dan terlepas. Reese dengan sekuat tenaga berlari menuju Diaz dan menjatuhkannya meskipun Reese tertembak di perutnya. Watson menggunakan patung kesayangan Holmes memukul Diaz dan membuatnya pingsan. Langsunglah berpindah ke ruang integrasi. Diaz memberikan kesaksian palsu di depan Gregson dan Bell. Hanya saja Diaz melupakan kalau Sherlock Holmes mempunyai peran penting di NYPD. Jadi teori-teori Holmes sudah diterima Gregson sebelumnya. Jika Reese yang sekarang di rumah sakit sudah siuman, kesaksian mana yang benar? Diaz atau Reese? Dan di saat ini, polisi sedang menuju lokasi yang disebutkan Holmes untuk menemukan Emily. Tapi ditemukan pun, Emily harus butuh perawatan medis. Jadi Gregson memberi pilihan. Mengaku lebih cepat atau menunggu para saksi datang untuk lebih memberatkan hukuman Diaz. I would prefer it be sooner rather than later. Kemudian di sisi Reese, Holmes mengunjungi, meninggalkan uang, dan Reese ternyata sudah siuman. Dia mengucapkan terima kasih. Kemudian Emily datang menjenguk ayahnya. Kasus pun selesai. Scene ditutup dengan di rumah Holmes memuji Watson atas tindakannya, memukul Diaz dan menutup pendarahan Reese. Holmes jujur dengan Watson kalau dia sempat ditawari narkoba oleh Reese, tapi Holmes menolak. Itu sebabnya malam itu Holmes berkelahi dengan Reese dan memastikan Holmes tidak menggunakan narkoba sama sekali.